Situasi konflik di kawasan Timur Tengah masih panas dan belum ada tanda-tanda pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja diplomasi. Maka pertanyaannya, masihkah ada ruang untuk mediasi mencari jalur tengah di tengah konflik ini? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung saat ini pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Pak Mustafa, apa kabar Pak? Apa kabar, baik-baik. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV kali ini. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung bersama kami Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Pak Dirjen, apa kabar Pak? Selamat malam Mas Tifa. Terima kasih sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saling berbalas serangan itu satu hal, kita juga sudah lihat. Tapi berbalas ucapan juga terus muncul sampai saat ini bahkan di media sosial. Presiden Trump merespon lagi serangan ini bahkan di media sosial ya, Truth Social menyinggung lagi ada upaya untuk perubahan rezim walaupun kemudian awalnya sempat dibantah upaya penyerangan itu tujuannya ke arah sana. Dan di sisi lain dari pihak Israel sudah menekankan bahwa tidak ada ruang lagi untuk diplomasi kalau ternyata Amerika Serikat ikut campur dalam urusan ini. So, dari proyeksi Anda, Pak Mustafa, ini bakal ujungnya nggak akan ketemu atau ya gimana membaca ini? Ya, sejak Amerika ikut terlibat langsung dengan mengebom 3 instalasi nuklir Iran, yaitu Fordo, Isfahan dan Natan, ya, Iran belum mengambil atau melakukan balasan terhadap Amerika. Yang dilakukan Iran saat ini ya seperti biasa, membombardir kota-kota Israel. Nah, tentu Iran mempertimbangkan semua opsi untuk melakukan balasan terhadap Amerika, ya, karena ini Amerika ini beda, ini kekuatan raksasa kan. Nah, kalau salah langkah, salah kalkulasi bisa semakin repot. Apalagi Amerika yang bantu untuk tenaga-tenaga militer Israel yang ada sekarang. Ya betul. Jadi banyak opsi ya yang mungkin akan diambil Iran dan ini belum dilakukan kan. Karena ini memang suatu hal yang berat ya. Salah satu opsi, mungkin Iran akan mengambil apa yang disebut skenario Vietnam. Apa tuh? Vietnam pada tahun 70-an berhasil mengalahkan Amerika. Jadi tetap tidak menyerah, kemudian melakukan perlawanan dengan segala cara terhadap Amerika. Akhirnya Amerika dibuat mundur dari Vietnam. Tapi ingat, Vietnam pada waktu itu tidak sendiri. Vietnam waktu itu dibantu oleh Uni Soviet, yang sekarang Rusia, juga dibantu oleh Cina dan Korea Utara. Cina waktu itu menjadi halaman belakang bagi suplai logistik terhadap Vietnam dari Uni Soviet saat itu ya, dari Korea dan termasuk dari Cina. Sehingga poinnya adalah arahnya nanti akan kemana kemudian kalau menurut Anda di sini? Kalau konteks Iran dan Israel sekarang, Iran tentu kalau ingin melawan Amerika tidak bisa sendirian. Kalau sendirian malah konyol, malah aksi bunuh diri namanya. Dia harus mengajak Rusia, Cina, Korea Utara dan Pakistan. Tahan dulu di situ. Kita akan bahas itu lagi nanti. Tapi juga yang menarik di sini adalah posisi Indonesia nih Pak Dirjen. Karena beberapa kali sepanjang lawatan Pak Presiden di Singapura sampai ke Rusia terakhir kali, dorongannya adalah deeskalasi, pastikan diplomasi berjalan, semua turunkan suhu. Tapi bentuk konkretnya Indonesia menyikapi konflik ini yang makin lama makin intens ini gimana wujudnya Pak? Kalau diperkenankan saya ingin memulai dengan menjelaskan sedikit tentang situasi di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia yang ini memang sangat mengkhawatirkan. Dinamika politik global saat ini sedang dalam momen krusial, yaitu berkembangnya situasi keamanan yang selama ini kita khawatirkan dapat terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Kini kita semua menghadapi resiko di hadapan mata. Oleh karenanya, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mewujudkan upaya deeskalasi konflik sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden di berbagai kesempatan. Sebagai informasi, Mas, Menteri Luar Negeri kemarin
baru saja menghadiri konferensi tingkat menteri OKI di Istanbul yang secara khusus membahas isu serangan terhadap Iran. Oke. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI secara khusus menyoroti berbagai pelanggaran internasional yang telah terjadi, terutama yang dilakukan oleh Israel. Oleh karenanya, kita menekankan sekali lagi pentingnya OKI untuk mengkonsolidasikan diri untuk bersuara yang sama di panggung internasional. Indonesia mendorong agar semua pihak tetap mengedepankan solusi diplomasi. Sebagaimana diketahui bahwa setiap negara di dunia ini memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan semua perbedaannya dengan cara-cara damai. Selain itu, pada hari ini juga, Mas, Indonesia juga ikut serta dalam sidang darurat di bidang di Badan Atom Energi Internasional. Delegasi Indonesia secara khusus mengulangi desakan kembali untuk kembali ke solusi diplomasi. Dan respon dari negara-negara anggota gimana sejauh ini? Ya, memang bervariasi semua, tapi yang pasti di IAEA ataupun Badan Energi Atom Internasional terdapat persamaan pandangannya tentang pentingnya untuk kembali ke solusi diplomasi. Saya rasa itu arah yang paling terbaik karena kita tidak melihat adanya opsi yang lebih bagus daripada itu. Oke, termasuk akan mengikut serta dalam pertemuan darurat yang kabarnya tanggal 23 Juni ini ya kan, Badan Atom Internasional itu melakukan pertemuan merespon dari aksi dari Amerika Serikat ini? Sudah berlangsung tadi pagi. Dan apa tindak lanjut atau follow up yang diambil di forum itu? Yaitu kesepakatan untuk mendorong kembali ke solusi diplomasi. Memang begini teman-teman semuanya ya. IAEA ataupun Badan Energi Atom Internasional memiliki kewenangan dan ada kewenangan lain yang dipegang oleh Dewan Keamanan PBB untuk persoalan untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Itu merupakan tanggung jawab dari Dewan Keamanan PBB, sedangkan Badan Energi Atom Internasional hanya berkaitan dengan persoalan untuk bagaimana mengawasi bahwa program nuklir yang dilakukan Iran tidak diselewengkan menjadi program untuk membuat senjata nuklir. Oke. Tapi hal lain juga yang menarik di sini begini Pak Mustafa. Dari Iran sudah menyatakan bahwa sudah tutup buku, tidak ada diplomasi lagi kalau sudah cara mainnya seperti ini. Ya. Tapi di sisi lain, Anda juga sempat menyinggung kalau kemudian ada Rusia atau negara lain yang ikut membantu Iran di tengah-tengah konflik ini, maka kemungkinan eskalasinya akan beda lagi. Sementara yang saya pahami sejauh ini, Kremlin mengonfirmasi bahwa posisi mereka siap turun tangan, tapi sebagai mediator. So, bakal buntu dong ini kemungkinannya, atau malah ada skenario lain yang Anda baca di sini? Ya, saya ingin melanjutkan tadi ya. Yang saya sampaikan skenario Vietnam itu hanya salah satu skenario. Ada lagi skenario Jepang. Jepang pada perang Dunia II ya, ketika Jepang itu mendapat serangan bom atom, prosesnya kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang langsung takluk. Dan ini yang diinginkan Trump terkait terhadap Iran. Karena Trump sudah sering mengatakan bahwa Iran ini supaya menyerah. Dan Trump berharap setelah Amerika melakukan pengeboman yang luar biasa terhadap 3 instalasi nuklir Iran tersebut, Iran menyerah. Tapi tampaknya ini kemungkinannya agak jauh. Iran tidak memilih opsi atau skenario Jepang. Iran sampai sekarang masih abu-abu sikapnya. Ya tidak skenario Vietnam belum masih jauh juga ini. Skenario Jepang juga tidak ya. Yang diharapkan memang ada jalan tengah, itu yang akhirnya bisa semua pihak itu, khususnya Amerika dan Iran, duduk di meja perundingan lagi. Ini mungkin skenario khusus lah, skenario Iran dan Amerika ya, tidak skenario Jepang, tidak skenario Vietnam. Oke, termasuk juga itu kan sudah ditekankan juga oleh Sekjen PBB. Cuman dengan posisi mereka yang masih bersikeras dengan pandangannya masing-masing begini, terlebih tapi di sisi lain Indonesia juga berharap diplomasi perundingan tetap bisa dijalankan, bakal terjadi nggak tuh kira-kira menurut Anda? Ya, butuh waktu. Untuk saat ini tidak mungkin. For how long? Berapa lama? Ya, bisa 2 minggu, tergantung situasi. Iran sekarang ini ingin mewujudkan lagi keseimbangan atau perimbangan kekuatan dalam pertempuran antara Iran dan Israel.
sebelum Amerika itu ikut campur, ikut mengebom, sudah terjadi atau tercipta keseimbangan dalam pertempuran antara Iran sama Israel. Jadi Israel menyerang dengan angkatan udaranya, pesawat tempurnya, sebaliknya Iran juga membalas dengan rudal balistik hipersoniknya ke kota-kota Israel. Jadi kedua pihak itu sama-sama menguasai langit masing-masing. Iran menguasai langit Israel, Israel menguasai langit Iran. Ya itu. Dan keseimbangan ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh Iran, dan waktu itu Iran sudah siap menghentikan perang asalkan Israel menghentikan agresinya. Kan sering dikatakan oleh di antaranya ya Presiden Iran Masoud Pezeshkian ketika menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari apa nih? Hari Senin ya. Hari Selasa lalu. Rabu atau Selasa lalu. Presiden Iran berharap atau menegaskan kepada Presiden Turki bahwa Iran siap menghentikan perang asalkan Israel menghentikan agresinya. Oke. Saya tahan dulu di situ. Cuman yang juga menarik di sini, Pak Dirjen, saat pertemuan di OKI maupun juga di Badan Atom Internasional itu, pasti kan ada alasan-alasan tertentu yang membuat akhirnya Indonesia mengemukakan alasan perlu untuk didorong lagi mediasi dan diplomasi ini. Apa sesungguhnya yang disampaikan atau alasan-alasan apa yang disampaikan Indonesia dalam pertemuan itu yang menjadi kekhawatiran imbas dari konflik Iran-Israel ini kalau tidak ditangani segera? Seperti saya katakan sekali lagi tadi bahwa alasan utama kita untuk mendorong solusi diplomasi karena kita ketahui bahwa prinsip utama dalam pergaulan internasional adalah bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan setiap perbedaannya dengan cara-cara damai. Ini merupakan kewajiban hukum bagi setiap negara. Itu yang pertama. Dan kemudian kedua, saya melihat bahwa menyelesaikan sengketa melalui cara damai selalu lebih baik daripada menyelesaikan melalui konflik. Ini saya melihat kedua semua pihak yang terlibat dalam konflik. Saya masih memiliki optimisme bahwa ruang diplomasi itu masih dapat dicapai. Walaupun saya mengakui dengan keterlibatan Amerika Serikat saat ini, kemungkinan itu semakin sulit untuk diwujudkan karena eskalasi semakin meningkat. Oleh karenanya tugas kita saat ini bagaimana kita melakukan deskalasi. Semakin sulit itu berapa persen kira-kira kemungkinan menurut Anda? Saya tidak bisa berspekulasi berapa persen, tapi yang pasti saya dapat katakan semakin sulit dan akan menjadi lebih sulit lagi apabila konflik ini melebar dengan melibatkan banyak pihak. Apakah kemudian alasannya karena juga aspek ekonomi perdagangan yang juga pasti akan dipertimbangkan negara kita? Karena kan sedikit banyaknya area-area ini terbilang cukup krusial kan dari sektor energi, ekonomi, dan lain-lain. Apakah itu juga masih jadi pertimbangan untuk bisa dicari jalan tengahnya di sini? Yang pasti Indonesia saat ini juga memiliki kepentingan untuk mendeeskalasi situasi ini karena kita mengetahui bahwa apabila konflik itu akan berlanjut terus, ramifikasinya secara geopolitik dan geoekonomik akan cukup dalam. Walaupun sulit sekali kita berspekulasi tentang ujung dari krisis ini, namun yang pasti kita lihat saat ini adalah semakin intensifnya serangan balasan yang dilakukan terhadap Iran, terhadap Israel. Bahkan saya mendengar saat ini Parlemen Iran telah menyetujui penutupan Selat Hormuz. Nah itu. Sejauh ini belum ada kepastian kapan dan bagaimana penutupan tersebut akan dilakukan secara nyata. Apabila langkah tersebut diimplementasikan oleh pemerintah Iran, dapat dipastikan akan memicu berbagai reaksi internasional baik dari perspektif hukum internasional dan strategis. Oleh karenanya melebarnya konflik di kawasan menjadi sangat mungkin terjadi. Dari segi ekonomi, saya ingin jelaskan juga, Indonesia juga memiliki kepentingan cukup besar. Karena 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Menurut berbagai analisa, jika penutupan benar-benar dilakukan, dikhawatirkan harga minyak dunia bisa melonjak drastis hingga menyentuh angka 150 bahkan $200 per barel. Itu suatu angka yang cukup fantastis. Dan semua itu akan tergantung pada skala gangguan dan kerusakan yang terjadi. Situasi ini tentunya akan menjadi tantangan serius bagi perekonomian global.
termasuk Indonesia, karena juga akan mempengaruhi kurs mata uang kita di kemudian hari. Terima kasih. Dan itu juga yang mungkin akan jadi yang masih jadi pertimbangan perundingan jadi jalan terbaik mungkin ya Pak Mustafa untuk bisa menyelesaikan ini semua karena banyak negara yang akan terdampak di sini. Ya betul. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen bahwa upaya diplomasi jangan sampai dimatikan, terus diupayakan, jangan sampai putus asa. Jadi yang diharapkan memang nanti akan ada jalan tengah, walaupun kannya setelah ada gempuran Amerika itu semakin kecil, tapi bukan terus finish semua atau selesai berakhir semua ya. Bahwa saya melihat ya justru setelah ada gempuran Amerika ya ini aspek politik ini semakin kuat, semakin berkelindang dengan aspek perang ya. Justru sekarang aspek politiknya lebih main. Baik Israel sebetulnya Israel ingin menghentikan perang sekarang kalau Iran mau. Tapi Iran tentu tidak mau kan. Sebab kalau Iran sekarang menghentikan perang sekarang berarti dia seperti menyerah. Skenario Jepang akan seperti Iran itu menempuh skenario Jepang. Tidak mungkin. Ditambah lagi ada ancaman menutup Selat Hormuz itu yang pasti akan berpengaruh sangat signifikan terhadap perekonomian banyak negara, terutama kita yang pasti akan terimbas di situ. Betul, itu tidak mudah. Walaupun parlemen Iran sudah menyetujui, tapi keputusan akhir itu ada di tangan yang namanya Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran. Ini yang nanti punya otoriti mengambil keputusan. Bacaan Anda gimana kemungkinannya itu? Kenapa? Bacaan Anda kemungkinannya bakal gimana? Tidak mudah. Iran akan mempertimbangkan segala sesuatunya, sebab kalau Iran sampai berani menutup Selat Hormuz, yang rugi itu bukan Iran sendiri, karena jalur gas dan minyaknya kan lewat Selat Hormuz juga. Jadi kalau Iran salah kalkulasi, sama aja ini seperti bunuh diri. Dampaknya malah semakin merepot Iran. Ya. Sekarang sebetulnya ada di balik layar tuh. Saya baca tadi pagi di koran Wall Street Journal bahwa ada gerakan rahasia dari Israel untuk upaya ke arah gencatan senjata. Jadi kita di depan TV atau di permukaan disibukkan dengan perang saling lempar senjata itu ngebom sana ngebom sama. Tapi di balik layar bisa aja ini ada gerakan rahasia ya yang baik yang dilakukan Israel atau Donald Trump sendiri dan Iran ya. Kita tuh jangan terlalu terjebak dengan apa yang kita lihat di permukaan. Ini sudah aspek politik masuk. Bukan hanya kita tidak bisa bicara perang aja, sekarang aspek politik. Ini muncul ya. Ini muncul sekarang sebetulnya yang belum tampak di permukaan, ada transaksi semacam nuklir dengan imbalan rejim. Apa artinya itu adalah Iran menerima instalasi nuklirnya sudah dibom oleh Amerika, tapi Iran harus mempertahankan rejimnya. Baik, Nah, ini nanti semacam transaksi kesepahaman antara Iran sama Donald Trump dan akhirnya yang akan mengarah terjadinya gencatan senjata. Walaupun tidak sekarang, masih butuh waktu ini. Pak Dirjen, apakah sampai juga analisis teman-teman pemerintah soal operasi rahasia, upaya gencatan senjata itu dan segala transaksi yang dijelaskan Pak Mustafa tadi? Yang pasti kita memonitor secara detail semua perkembangan yang terjadi. Tentu saja kami tidak bisa share apa yang kita ketahui keseluruhan, tapi yang pasti semua informasi yang terjadi di lapangan kita upayakan, kita kumpulkan dan kita akan analisa, dan itu selalu menjadi basis kita dalam mengambil sikap. Dan yang saya pahami juga per tanggal 17 Juni itu sudah ada 20 negara yang menandatangani resolusi penghentian konflik antara Iran Israel ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau posisi Indonesia nanti di PBB untuk dorongan agar mediasi diplomasi ini bisa segera dilakukan, seberapa menantang menurut kacamata Indonesia sendiri? Yang pasti sampai saat ini sepengetahuan kami belum ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara khusus membahas yang mengadres isu ini. Memang kita sendiri masih
terus berusaha sehingga agar Dewan Keamanan PBB dapat melakukan tindakan konkret. Namun terus terang aja memang hal ini sulit dilakukan karena kita ketahui secara prosedural Amerika Serikat memiliki hak veto di sana. Oke, singkat saja Pak Mustafa, adakah gimana caranya agar masalah ini bisa dibawa ke hukum internasional? Singkat saja. Memungkinkan tidak? Ya sekarang untuk konteks ini agak susah berbicara hukum internasional. Trump saja berbicara nih force for peace. Jadi kekuatan sekarang yang berbicara. Apa yang dilakukan Amerika sekarang itu semuanya kan sudah melanggar hukum internasional sekarang. Hukum internasional perjanjian NPT ya, pencegahan penyebaran nuklir, semua dilanggar oleh Amerika dan Israel terkait hukum internasional. Sekarang apa yang disampaikan oleh Trump adalah force for peace. Jadi kekuatan ini untuk perdamaian. Jadi ada aturan main baru sekarang. Sudah tidak ada bicara hukum internasional, adalah kekuatan untuk perdamaian. Ini aturan main baru yang dimainkan oleh Trump dan Netanyahu juga. Oke, baik Pak Mustafa, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio. Pak Dirja juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.